Tadi Gusti mengatakan sempat berhenti menari karena kuliah waktu itu di luar negeri ya. Betul. Nggak salah di Swiss ya Gusti ya. Betul. Ya, saya membaca tulisan di Keraton Jogja.id ini. Gusti waktu kuliah di Swiss ini pernah magang ya. Iya. Magang di restoran gitu, di hotel, dapur gitu ya, mengupas kentang berkarung-karung katanya ya, harus menyiapkan sarapan gitu, bahkan membersihkan kamar mandi gitu. Betul Gusti ya? Nah, betul Mbak, karena memang jurusan saya pariwisata Mbak. Oh baik, jadi memang sesuai dengan jurusan major yang diambil Gusti gitu ya. Nah, pada saat itu, kalau boleh tahu itu tahun berapa ya Gusti ya? 2004, maaf. 2004 saya kuliah. Nah ini apakah Sri Sultan dan Kanjeng Ratu mengetahui gitu apa yang kegiatan Gusti di Swiss itu gitu? Saya memberitahu, jadi misalnya saya minta izin Bapak, Ibu, saya mau magang di restoran gitu kan, yang saudara bilang ya udah silakan gitu. Tapi saya tidak menceritakan susahnya saya kerja di restoran, Mbak. Takutnya ibu saya nangis nanti gitu kan. Karena pada waktu kakak saya nomor 4 itu kuliah di Amerika pada waktu itu, beliau melihat betapa kecilnya kamarnya dan betapa susahnya itu sampai menangis gitu kan. Kok kamarnya kecil banget, ke kampus harus jalannya jauh banget gitu. Jadi saya biasanya menceritakan yang iya tadi dapat tips segini, terus keseruannya saya, aktivitasnya sehari-hari seperti apa gitu kan. Tapi begitu 6 bulan setelah selesai magang pulang, loh kok badan saya keker gitu Mbak. Jadi bawa piring, bawa nampan gitu kan. Loh kok badan kamu jadi keker sih gitu kan. Ya gimana ya Bu, bawa nampannya kan besar sekali gitu kan, piring-piringnya berat. Nah itu yang tidak saya ceritakan gimana saya pegel-pegelnya gitu, nggak saya ceritakan. Yang fun-fun aja, tapi paling tidak beliau mengizinkan untuk saya bekerja seperti itu. Apakah sampai sekarang belum tahu juga gitu Sri Sultan dan Kanjeng Ratu, atau akhirnya diceritakan dan bagaimana responnya gitu saat? Nggak usah lah Mbak. Yang susah nggak perlu diceritakan. Jadi kayak saya tiba-tiba saya jatuh, mecahin piring, tangannya berdarah itu nggak usah diceritain lah Mbak. Yang senang-senang aja. Gitu. Baik, nanti mungkin suatu saat putra-putri Gusti juga ada rencana mungkin juga ya ke kuliah di luar negeri gitu dengan ya pengalaman yang Gusti dan kakak alami gitu. Nanti kira-kira seperti apa gitu? Apakah sudah terbayang melihat pengalaman sendiri dulu gitu ya? Saya sih memang kepinginnya memang anak-anak saya bisa, kalau kami diberi rezeki yang banyak dan suami saya diberi hati untuk melepaskan anak saya ke luar negeri gitu ya. Ya saya sih memang menginginkan mereka untuk mendapat pengalaman itu gitu ya, karena di luar sana jujur karena kami ini di Jogja dikenal semua orang, jadinya istilahnya kami hidup itu ya tenang lah Mbak, enak gitu ya di sini gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi saya menginginkan anak saya kedua ini juga dua-duanya bisa ada fighting spiritnya gitu, karena kan di luar sana itu kemandirian dan fighting spirit itu tuh benar-benar tercipta di luar sana gitu. Nah itu yang saya rasakan juga. Jadi dan mengapresiasi ibunya yang ada selalu gitu kan. Kalau di luar sana kan kita jadi mikir wah enak ya kalau ada ibu kita, kamar beres bersih gitu loh. Terus ada uang saku, uangnya banyak dan segala macam. Nah itu hal-hal yang fighting spirit itu yang saya memang inginkan dengan mereka bisa berkuliah di luar negeri. Selain dari ilmunya ya Mbak, karena memang beberapa jurusan di Indonesia itu belum ada, sedangkan di luar sana memang jurusan-jurusan itu sudah banyak yang evolve. Iya. Nah ini kita bicara tentang media sosial Instagram nih Gusti. Saya tertarik dengan tulisan di profil Gusti, menulis seorang
Putri Raja Yogyakarta di tengah tantangan modernisasi tanpa melupakan asal usul leluhurnya. Nah ini kami pengen tahu ini, apa makna di balik tulisan ini? Kalau kakak saya bilang sih itu agak lebay gitu ya. Tapi bagi saya, ya itu realitanya kita sekarang gitu ya. Karena kami harus nguri-nguri budaya, tapi dengan kemajuan zamannya gitu. Jadi Ngaso Dalem itu juga mengatakan bahwa ya Keraton Jogja itu harus terus bergulir dan beradaptasi dengan zamannya gitu ya. Seperti Ngaso Dalem sempat bilang juga, sudah tidak zamannya lagi saya atau seorang raja itu beristri lebih dari satu. Gitu. Sudah bukan zamannya lagi anak laki-laki itu diposisikan di atas dari perempuan. Hal-hal yang seperti itu. Jadi kami pun juga nguri-nguri budaya gitu ya, dengan bergulirnya dengan zaman, dengan tuntutan zaman seperti ini. Contohnya sekarang sudah memang dituntut bahwa keraton itu terbuka kepada masyarakat gitu ya. Jadi tidak lagi sinengker atau wingit gitu ya. Jadi tidak lagi hal yang seperti itu. Makanya sekarang keraton pun juga sudah ada keratonjogja.co.id, kita sudah ada YouTube streaming, YouTube channel, kita juga punya Spotify. Jadi kita bagaimana bisa menggunakan suara kita untuk menyiarkan, mewartakan tentang keraton, tentang budaya kita gitu. Karena jujur kita punya platformnya gitu. Dan suara kita alhamdulillah sampai sekarang masih didengar oleh banyak orang.